Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan tempat dan posisi yang enak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, berkatilah kami jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Semuanya tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau nyanyikan Yesus sayang padaku. Siapkan hati kita dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sangat indah di pagi hari ini Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami Tuhan mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan akan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena kita selalu dalam ada penyertaan Tuhan. Nah, sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Dela akan memberikan firman Tuhan yang bertema tentang mengucap syukur. Nah, adik-adik ingat nggak tadi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita memberikan pujian kita dalam ibadah ini, apa yang pertama kali kita lakukan? Yaitu berdoa. Nah, ketika kita berdoa, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan nih? Yang pastinya ya, yang pertama, tadi kita sudah meminta kepada Tuhan untuk penyertaannya, kita meminta perlindungan Tuhan, kita meminta berkat-berkat Tuhan, ya kan? Juga minta Tuhan untuk selalu menjaga kita. Tapi selain itu, pasti kita juga nggak lupa untuk mengucapkan apa kepada Tuhan? Mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Nah, hari ini Kak Dela mau tanya ini, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Nah, jawabannya ada di sini. Sekarang, mari kita mau buka firman Tuhan. Kita mau buka dalam Injil Lukas ayat pasal 17 ayat ke-11 sampai ke-19. Di mana judulnya adalah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Sudah tahu belum ceritanya? Kak Dela ceritain ya. Jadi, pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di kota Yerusalem. Nah, pada saat itu, Tuhan Yesus melewati sebuah desa ini. Melewati sebuah desa, di mana di situ dari kejauhan terdapat ada sekumpulan 10 orang ini adik-adik. Nah, 10 orang ini melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Kenapa dari kejauhan? Ternyata
ternyata 10 orang ini adalah orang yang menderita penyakit kusta. Tahu nggak adik-adik penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu merupakan penyakit yang menyerang kulit dari manusia. Jadi badannya mereka akan luka-luka, kemudian gatal-gatal, dan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Bukan hanya tidak bisa disembuhkan, tapi penyakit ini juga menular adik-adik. Sehingga orang-orang pada zaman itu yang mendapatkan penyakit kusta harus diasingkan atau harus dijauhkan dari orang-orang lain. Jadi mereka harus diasingkan jauh gitu. Nah, pada waktu itu 10 orang kusta ini dalam bergerombol ini melihat Tuhan Yesus dari kejauhan bersama rombongan Tuhan Yesus ya dan murid-muridnya. Nah, karena mereka sudah mendengar nih betapa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, sudah melakukan banyak mukjizat, mereka percaya, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan bisa menyembuhkan mereka dari penyakit kustanya. Jadi dari kejauhan mereka memanggil Tuhan Yesus yang dikatakan dalam ayat 13, mereka berkata memanggil Tuhan Yesus dengan cara mengatakan bahwa Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, Tuhan Yesus yang mendengar hal itu, melihat mereka dari kejauhan, dan Tuhan Yesus tahu bahwa mereka terkena penyakit kusta. Nah, dari saat itulah timbullah belas kasihan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang ini, sehingga Tuhan Yesus mau menyembuhkan 10 orang yang terkena penyakit kusta ini. Nah, bagaimana nih cara Tuhan Yesus menyembuhkan mereka? Jadi di ayat 14 dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara menyuruh mereka untuk pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi datang kepada imam-imam yang ada di daerah lain, di tempat lain seperti itu. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka, jadi mereka menuruti apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Mereka semua berjalan ke arah imam-imam itu. Nah, di tengah perjalanan mereka sadar nih, oh ternyata tubuhku sudah sembuh, tubuhku sudah tahir dari kusta-kusta yang ada. Pastinya apa yang mereka rasakan? Pastinya senang banget kan? Jadi mereka semakin senang dan mereka semakin semangat untuk mendatangi imam-imam itu untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini mereka sudah sembuh dari penyakit kustanya. Nah, ketika mereka tetap menuju ke imam-imam itu, terdapat satu orang yang berhenti dan dia mengingat bahwa ada satu orang yang sudah menyembuhkan dia dari penyakit ini. Jadi dia kembali berbalik ke jalan ke tempat Tuhan Yesus berada. Dia berlari kepada Tuhan Yesus dan dia menyatakan bahwa dia bersyukur, dia mengucap syukur, dia sangat berterima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang ini dari penyakit kusta. Nah, Tuhan Yesus tentunya senang kan bahwa orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus akhirnya bertanya juga, loh 9 orang yang lainnya kemana? Kok hanya 1 orang aja dari 10 orang yang terkena penyakit kusta? Nah, mungkin karena 9 orang ini terlalu senang ya, atau terlalu bahagia karena mereka ingin segera menunjukkan bahwa tubuh mereka ini sudah sembuh kepada imam-imam, sampai mereka lupa untuk berterima kasih kepada siapa yang sudah menyembuhkan 10 orang ini. Walaupun Tuhan Yesus tidak marah ini teman-teman, walaupun Tuhan Yesus tidak marah bahwa mereka tidak ingat kepada Tuhan, tapi Tuhan Yesus masih tetap senang karena ada 1 orang anaknya yang kembali padanya karena dia telah disembuhkan. Nah, begitu juga dengan kita semua teman-teman, adik-adik semuanya di rumah, bahwa kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati kita, selalu menyertai kita dan memberikan berkatnya buat kita semua. Nah, dan pastinya jangan lupa teman-teman, Kak Dela juga mau mengajak teman-teman untuk mengingat apa saja sih kebaikan Tuhan setiap harinya, di mana Tuhan itu selalu memberkati kita saat kita mulai bangun tidur, ketika kita mulai beraktivitas, ketika kita berkata-kata, ketika kita berbuat hal-hal yang kita lakukan, itu semua dalam penyertaan Tuhan, bahkan sampai kita kembali lagi ke tempat tidur. Dan pastinya Tuhan akan lebih bahagia lagi, Tuhan akan merasa disenangkan hatinya ketika anak-anaknya yang sudah diberkati ini datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik, sekarang sudah mau ya setiap hari dalam apapun yang kita lakukan, kita mengucapkan lewat doa kita ataupun nggak harus lewat doa, kita mengucapkan bahwa kita mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan sudah memberkati kita dalam sekolah kita, dalam lingkungan kita, di dalam rumah. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati orang tua kita, memberkati kakak kita, adik kita, dan juga saudara-saudara kita. Nah, dari situlah jangan lupa teman-teman, adik-adik semua, untuk selalu mengucap syukur, baik ketika kita bangun tidur sampai kita mau kembali ke tidur lagi. Oke, semoga firman ini dapat memberkati kita semua. Nah, untuk menutup firman hari ini, Kak Dela mau ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa untuk firman hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat sudah memberikan buat kami Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu kini datang kepadamu. Kami mau memberikan ucapan syukur kita bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh memberkati kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah hentinya memberikan kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti satu orang yang sudah Engkau sembuhkan dari penyakit kusta, kami mau percaya, kami mau terus memberikan ucapan syukur kita Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami setiap hari untuk kami selalu bisa datang kepadamu Tuhan, untuk mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sudah selesai kan mendengarkan firman Tuhannya? Sekarang kita mau siapkan uang persembahan kita, dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan ke mama papa supaya mama papa memberikannya ke gereja. Kalau begitu, sampai bertemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.